Bersyukur kan makin ditambahin lagi nikmatnya sama Allah. Untuk tahun baru ini sendiri nih nggak ada planning untuk ngerayain sama Nggak ada, saya nggak pernah rayain tahun baru. barunya gitu nih. Saya selalu di rumah. Biasanya saya bikin kajian, zikiran, gitu. Ini itu tadi yang rumahnya gitu. Itu rencananya tahun depan atau Doain aja, doain, terkumpul, ada rezeki. daerah mana Umi? Di rumah saya. Pengennya ada rezeki. Kenapa alasannya biar dipantau? Iyalah, buat hari tuanya saya. Jadi kalau nanti saya nggak ada umur meninggal, saya pengen makannya di sini. Biar ada anak yatim sering bacain doa, ya dengerin doanya. Gitu. Tapi itu salah satu sempat wasiat dari almarhum nggak sih? Punya anak yatim atau Iya, memang waktu itu beliau itu satu hari sebelum meninggal siang hari itu beliau bilang memang, dan saya kan tidak punya cita-cita dari berdakwah, tidak kepikiran apalagi saya mau ilmu ustazah. Tapi satu hari itu sebelum meninggal beliau memang bilang kita sholat zuhur berdua. Terus beliau bilang, "Wi, kamu udah harus siap kemana nih?" Saya bilang, "Enggak, kamu udah harus siap dakwah, harusin dakwah gitu." Sampaikan waktu nama saya nggak punya ilmu apa-apa gitu. Yang dikenal sebagai ustadz itu kan pendakwah itu kan kamu, saya bilang. Karena memang seminggu sebelum meninggal beliau nggak mau dakwah. Beliau sudah berhenti dakwah, jadwalnya dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya gitu. Terus saya bilang, "Kenapa kamu aja kan dakwah?" Saat itu beliau bilang saya sudah jatuh tempo, tapi saya nggak tahu maksudnya jatuh tempo apa. Kayak firasat nanti malam beliau akan meninggal gitu ya, itu udah sudah. Beliau hanya bilang sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, sebentar lagi semua orang akan tahu kamu, kenal kamu. Saya masih nggak paham tuh maksudnya apa gitu ya. Terus kalau ada rezeki bikin rumah yatim. Soal itu aja beliau concern banget gitu. Beliau bilang karena seorang istri yang ditinggal suami kalau punya anak banyak gitu ya, terus mereka nggak punya rumah, kasihan tinggal di jalanan, belum lagi nanti anaknya nggak sekolah. Itu yang sedih memang Rasulullah gitu kan, sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kamu bikin rumah yatim, ya jadikan itu rumahnya mereka, itu tampung mereka, ibu dan anak tinggal di situ. Yang terpenting mereka mau belajar Quran, ibunya mau belajar Quran, baca Quran, hafal Quran. Untuk siapa? Untuk suaminya yang sudah meninggal, menolong anaknya mau belajar Quran gitu. Untuk siapa? Untuk ayahnya gitu. Nah, supaya dia menolong ayahnya itu terus, karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Itu kalimat itu yang aku gak paham. Anakmu bagian dari mereka. Malamnya meninggal, wah begitu hari-hari hanya pertanyaan-pertanyaan. Oh ini maksudnya. Dan begitu selesai masa idah saya langsung ada orang yang manggil saya dakwah. Itu buat saya ini yang dimaksud apa, ini sudah jalannya ya. Minta lagi terus sama Allah, memang ini jalannya ya. Mudahkan saya ya Allah, tuntun saya. Kenapa saat itu saya tidak mau langsung membuat rumah yatim, karena saat itu saya fokus ya anak-anak saya yang yatim, yang masih kecil-kecil yang harus saya didik, harus saya besarkan, anak-anak yang beliau. Baru mungkin sekarang, oh ya anak-anak saya udah besar, Abizar pun tiba-tiba kalau mereka punya internet, mereka ada rezeki, saya bilang seperti itu amanahnya, habis kamu ini punya rumah yatim ya. Jadi kalau kamu ada rezeki di dunia investasi ini, alhamdulillah. Abizar, Adina itu berapa persennya kalau dapat rezeki dari dunia internet, dia sisihkan ini tabung di tanah. Jadi 2024 semoga segera terlaksana. Nanti dapat rumah ya? Iya, di situ doain ya. Berarti kalau pergantian tahun sendiri berarti yang ngaji bareng gitu, berdoa bareng lah sama jamaah gitu. Iya biasanya memang gitu, setiap tahun saya nggak pernah kemana-mana, biasanya di rumah udah pengajian aja, mana-mana zikiran gitu. Jadi nanti semuanya pada anak-anak semua pada kumpul di rumah Enggak, biasanya ini memang setiap tahun seperti itu, tapi kan kita nggak tahu. Ya. Biasanya emang saya nggak kemana-mana, pasti di rumah. Kan makin banyak juga sih kalau bicara bisa pergantian tahun ini. Apa? Banyak gak sih ibarat kayak tawaran kerja mana-mana gitu. Ya alhamdulillah aja dinikmati. Berarti masih diberikan kepercayaan saya yang fakir ilmu ini gitu. Semoga apa yang menjadi sebuah amanah
mampu mengajak terutama diri saya menuju kepada kebaikan. Ya, Umi ini anak yang Laper nih. kemarin kan anak yang udah nikah kan udah tinggal dengan suami, mungkin seperti apa sih Umi sekarang mungkin mungkin merasa ada yang kurang di ya rumah. kangen ya wajar lah ya, namanya anak. Anak-anak kita dari kecil kita boyong-boyong pindah rumah sana sini, ngontrak sana sini, kita berempat berlima benar-benar kumpul, saya sama anak-anak gitu ya, kemana-mana selalu bersama-sama gitu. Dan saya punya kebiasaan kalau setiap subuh itu suka bangunin kamar anak-anak kan di atas semuanya, kamar saya di bawah, jadi suka bangunin kamar anak-anak satu-satu gitu. Begitu buka kamar Adiba, adanya udah nggak ada, itu mak nyes gitu. Terus buka kamar Bilal, ya anaknya nggak ada juga. Jadi tinggal 2 kamar aja yang selalu diketok-ketok habis sama itu. Itu wajar lah ya. Tapi mungkin sekarang beda rumah, tapi mungkin diingatkan juga nggak sih mungkin biarpun udah beda rumah di luar Dari sana. suaminya yang mengingatkan. Kita orang tua doain aja. Ya, ada jadwal mungkin setiap hari apa ke rumah Umi? Enggak. Saya nggak mau menjadwalkan itu. Gitu. Takutnya kita iniin. Terus kalau anak nggak bisa kasihan, jadi biarkan aja. Gitu. Tapi anak sekarang sekarang lagi ikut suami ke Ya, kalau ke Turki Adiba nggak ikut. Kalau kemarin tanding ke Solo Adiba ikut, gitu. Karena ke Turki ini padat banget. Jadi dan timnasnya semuanya tuh ngumpul di mes yang nggak bisa keluar gitu. Jadi daripada nggak bisa ketemu dengan istri, jadi kan kasihan. Jadi Adiba sekarang lagi di rumah saya. Baiknya di Turki. Nanti pulang dari Turki ke Qatar, nah Adiba ya. Pintu. Oke, makasih ya. Boleh minta foto aja. Apa yang